Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ونوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاء الله وصوابه وقربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para masyayikh, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali ya kajian kita. Mungkin karena online kita pokoknya ngaji ini menjaga istiqomahnya. Jadi ambil berkahnya ya, bukan sekedar ambil hikmahnya saja. Ya, karena kalau libur sekarang, takutnya nanti hari Jumat depan saya mungkin akan ke insya Allah ke Pekanbaru akan libur lagi. Nah, jadi kita belajar. Kemarin sudah libur pula karena umrah gitu kan. Nah, jadi kita tetap lanjutkan belajar hari ini walaupun secara online. Ya setidaknya kita tetap terbiasa membiasakan meluangkan waktu kita untuk belajar setelah ba'da Jumat. Ya, ba'da Jumat. Ya barangkali kita cuma belajar paling-paling 1 jam paling lama ya. Tapi menjaga keistiqomahan ya. Karena istiqomah itu lebih baik daripada 1.000 karomah. Ya para masyayikh ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan haid. Perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan haid atau nifas. Kita juga sempat singgung sebenarnya pantangan-pantangan bagi orang yang junub atau berhadas besar. Ya, orang junub atau berhadas besar. Kita ulang lagi ya. Pokoknya bagi perempuan haid itu yang dilarang adalah sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf Al-Quran. Menyentuh dan membawa ini ada yang menyatukan, ada yang memisahkan. Kemudian dilarang pula membaca Al-Quran, dilarang pula berdiam diri di masjid. Berdiam diri juga dilarang. 6 hal ini dilarang pula nih bagi orang-orang yang berhadas besar atau junub. 4 pertama itu tidak boleh bagi orang berhadas kecil. 6 hal itu dilarang bagi orang berhadas besar. Tambahan bagi perempuan haid adalah lewat di masjid kalau dia takut akan mengotori masjid. Eh, Berhubungan badan, dia tidak boleh pula ditala, tidak boleh pula taharah dengan niat menghilangkan hadas. Itu tidak boleh bagi perempuan yang haid. Ya, banyak pantangan bagi perempuan haid itu totalnya ada 11. Nah, kita khatamkan insya Allah ya kitab taharah pada pertemuan di Zoom siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق. Kemudian tiba-tiba istatrada. Tiba-tiba si musannif itu melakukan ya, atau meniba-nibakan, mendatangkan sesuatu untuk menyebutkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik. Ya, sebenarnya lebih baik disebutkan sebelumnya dalam pasal hal-hal yang menyebabkan mandi. Karena beliau menyebutkan pantangan-pantangan bagi orang yang junub atau sesuatu yang harus mandi kita dahulu baru kita boleh melakukan hal tersebut. Maka berkata si musannif, wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya. Dan haram atas orang junub 5 sesuatu. Mesti kita pahami ya para masyaikh, haram itu berarti berdosa ya. Haram itu berarti berdosa. Jadi jangan dianggap ini makruh saja, enggak. Memang enggak boleh.
Salat itu ibadah. Makanya Ustaz Khalil ketika acara di Bukit Tinggi tentang mafhumul bid'ah, pengertian bid'ah. Apa itu bid'ah? Perempuan haid baca Quran katanya gitu saja. Kenapa? Karena perempuan haid membaca Al-Quran dia mengira dia sedang beribadah. Ya, perempuan haid baca Quran dia kira dia sedang beribadah, padahal sebenarnya dia sedang menabung dosa. Atau orang junub dia berdiam diri di masjid, alasannya untuk mendengarkan ceramah di masjid. Dia kira dia sedang beramal, tetapi sejatinya dia sedang berbuat dosa. Hanya hati-hati. Amal itu ada SOP-nya. Tapi jangan ditambah-tambah SOP. Ya, mengaji sejarah Nabi itu boleh kapan saja, termasuk di bulan Rabiul Awal. Tiba-tiba dia tambah SOP. Tidak boleh mengaji sejarah Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, karena itu bid'ah. Kalau dikasih judul Maulid Nabi, itu SOP bikin-bikin namanya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, memang ada larangannya, walaupun zahirnya sebenarnya adalah ibadah, ya tetap itu adalah bid'ah. Oke. Yang pertama apa? Ahaduha as-salatu. Yang pertama yang tidak boleh dilakukan oleh orang junub, baik laki-laki maupun perempuan adalah salat. Fardan au naflan. Mau itu salat wajib ataupun salat sunat. Wathani qiraatul Qur'an. Yang kedua yang tidak boleh adalah membaca Al-Qur'an. Nah, ini sudah kita sampaikan juga kemarin ya detailnya. Ghairi mansukhi tilawah, kecuali ayat yang sudah dinasahkan tilawahnya, seperti asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Dalam riwayat Siti Aisyah ya, laki-laki tua dan perempuan tua kalau mereka berzina maka rajamlah mereka sampai mati. Ini ayat berdasarkan riwayat tersebut adalah ayat Al-Qur'an tapi sudah dinasahkan. Nah, kita kaitkan dengan kaji usul fikih kita kemarin ya. Kan ada nasakh itu nasakh hukum tapi tilawahnya masih ada. Hukumnya hilang tapi tilawahnya masih ada seperti walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul. Bahwasanya iddah perempuan yang suaminya meninggal itu 1 tahun. Ayatnya masih ada dalam Al-Qur'an tapi hukumnya hilang. Ada pula contohnya dihilangkan ayatnya hilang tapi hukumnya masih ada. Hukum rajam itu masih ada tapi ayat rajamnya hilang. Itu yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi kalau perempuan haid ataupun orang junub membaca asyaikhu wasyaikhatu tadi, maka tidak masalah. Tidak masalah ya. Jadi ayatan kanat au harfan. Baik satu ayat sempurna ataupun satu huruf. Satu huruf dengan niat membaca Al-Quran ya. Satu huruf dengan niat membaca Al-Quran itu tidak boleh. Sirran au jahran. Apakah suaranya terdengar oleh dia sendiri atau terdengar pula oleh orang lain. Tapi kalau bergumam tanpa suara itu diperbolehkan. Ya. Sir itu tetap ada suara, jahar itu apalagi ada suaranya. Kalau sir itu kita sendiri yang dengar, kalau jahar itu orang lain juga mendengar. Wa kharaja bil Qur'ani dan keluar dengan Al-Qur'an, maksudnya yang boleh dibaca apa? Kan yang tidak boleh adalah Al-Qur'an. Yang tidak masuk Al-Qur'an apa? At-Taurat. Boleh perempuan haid orang junub membaca Taurat, silakan, tidak masalah. Wal Injil, Injil. Amma adzkarul Quran, adapun zikir-zikir Al-Quran, zikir-zikir yang bacaannya itu sebenarnya adalah ayat Al-Quran, fatahil. Nah, ini innamal a'malu binniyat al-umur bimaqasidiha. Zikir-zikir yang susunannya merupakan ayat Al-Quran seperti ayat kursi ataupun surat Al-Ikhlas, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena dia niatnya adalah berzikir, bukan tilawah Al-Quran, bukan membaca Al-Quran. La biqasdi Quran. Ya, tapi dia jangan bermaksud dia membaca ayat itu untuk Al-Quran. Tidak. Niatnya ketika membaca itu adalah untuk zikir. Ah, itu tentang bacaan. Nah, termasuk di situ adalah istisqa ya. Istisqa minta kesembuhan dengan Al-Quran. Nah, karena itu niatnya doa. Ya, dia baca Rabbana zalamna anfusana itu kan juga ayat sebenarnya. Nah, istisqa itu termasuk doa semuanya. Termasuk juga adalah apa tanbih ya, tanbih yang kita sebutkan kemarin. Tanbih niatnya bukan untuk membaca Al-Quran tapi untuk menasihati orang lain atau untuk membetulkan orang lain, mengoreksi orang lain itu diperbolehkan karena niatnya bukan tilawah. Selanjutnya yang ketiga, sini yang ketiga ya. Betul itu masul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya. Menyentuh mushaf Al-Quran tidak boleh, membawanya apalagi. Menyentuh saja tidak boleh apalagi membawa ya. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Membawa ini tetap tidak boleh walaupun tanpa menyentuh Al-Quran. Bahasanya di sini apa? Mimba bin aula.
Babin aula. Tapi tidak haram kalau misalkan di dalam tas kita itu, kalau di dalam tas kita itu cuma ada Al-Quran, maka kita yang junub tidak boleh membawa tas tadi. Tapi kalau di dalam tas kita tadi ada Al-Quran, ada kitab, ada pena, ada barang-barang lain, kemudian kita angkat dan bawa tas tadi dengan niat membawa tas, maka itu tidak jadi soal. Itu diperbolehkan. Ya, itu bedanya ya. Membawa Al-Quran walaupun tanpa menyentuh kan tidak boleh. Tapi kalau kita membawa barang-barang yang di dalam barang-barang tadi terdapat Al-Quran, maka itu diperbolehkan. Karena eh, niat kita bukan hamlul mushaf, bukan membawa mushaf, tapi niat kita adalah hamlu al-mata, membawa barang-barang, ya, al-amtiah. Nah, seperti itu. Lanjut. Warabi'u, dan yang keempat at-tawafu, tawaf tidak boleh ya. Nah, sama hal bagi orang yang berhadas kecil juga tidak boleh tawaf. Mau itu yang fardu ataupun yang sunnah, fardan au naflan. Wal khamisu, yang kelima, al-mukthu fil masjidi, berdiam diri di masjid. Itu juga tidak boleh. Li junubin, bagi orang junub muslim. Orang kafir boleh, boleh karena mereka ghairu mukallafina bi furu'i syariah fid dunya. Di dunia orang-orang kafir ini tidak dituntut dengan aturan-aturan syariat di dunia ya. Makanya di Masjid Al-Azhar itu banyak juga tuh orang-orang kafir datang memperkenalkan Islam kita gitu kan. Nah, dikasih dia buku-buku Islam. Itu ada proyek terjemah kitab-kitab ke dalam bahasa Inggris tuh kan. Mereka masuk ke dalam masjid. Tapi memang kalau masuk Masjid Al-Azhar, perempuan-perempuannya itu dipinjamkan baju gamis sorong, gitu. Jadi dia pakai bajunya kan baju tidak jelas tuh kan. Nah, dipinjamkan baju gamis sorong, nah, dikasih selendangnya, baru masuk mereka ke Masjid Al-Azhar. Tapi itu ada pembimbingnya masuk. Itu contoh. Ya, jadi orang Muslim yang junub tidak boleh masuk ke dalam masjid dalam kondisi berdiam diri di masjid. Al-mukthu itu berdiam diri ya. Al-mukthu itu adalah berdiam diri. Kapan boleh? Illa li daruratin. Kalau darurat itu tetap tidak boleh tapi dimaafkan ya. Kalau dalam kondisi darurat maka dia dimaafkan untuk berdiam diri di masjid. Seperti apa? Kama nihtalama fil masjidi. Seperti orang yang mimpi basah di dalam masjid wa ta'adzara khurujuhu minhu, dan tidak bisa keluar dia dari masjid. Sudah mimpi basah dalam masjid, tidak bisa pula dia keluar dari masjid. Li khaufin ala nafsihi au malihi, karena takut atas dirinya atau hartanya. Wallahu alam apa yang terjadi di luar ya, boleh jadi di luar itu ada buaya kan, bisa jadi kan. Atau ini khaufi ala nafsihi au malihi ya, kalau ternyata di luar ada orang yang menagih hutang pada dia tapi segan dia keluar tuh harus keluar dia. Karena itu bukan darurat, itu memang kewajiban dia bayar hutang. Malah sembunyi dari masjid. Amma uburul masjidi, adapun lewat di masjid, abiri sabilin, surat An-Nisa ayat 43 itu. Adapun lewat di masjid, marran, hal keadaan lewat bihi di dengan masjid itu min ghairi muktin, tanpa berdiam, fala yahrumu, maka tidak haram itu. Kalau lewat di masjid itu tidak haram. Bal wala yukrahu fil asah, bahkan wala yukrah, dan tidak makruh, yukrah tidak makruh fil asah, berdasarkan pendapat yang paling sahih. Wa taraddudu al junubi fil masjidi, dan mondar mandirnya orang junub di masjid. Nah, jadi orang akan pakai hailah kan. Hailah yang kita sampaikan juga dulu. Ada orang junub tapi dia terpaksa masuk masjid agar dia tidak terhitung berdiam diri di masjid. Dia mondar mandir aja di masjid. Mondar di masjid ini nih, tarat dudul junubi fil masjid, dan mondar mandirnya orang junub di masjid bimanzilatil lutfi. Itu sama saja dengan berdiam diri. Karena walaupun dia jalan-jalan di dalam masjid, nah, dia kan tetap berdiam di dalam masjid. Tidak keluar dari masjid. Kalau abiri sabilin lewat itu maksudnya apa? Lewat itu maksudnya masuk dari satu pintu, keluar dari pintu lain. Itu baru namanya abiri sabilin. Abiri sabilin. Tapi kalau masuk dari satu pintu, keluar pula dari pintu itu lagi, itu namanya taraddud. Mondar mandir, pulang balik. Itu tidak boleh. Wa kharaja bil masjidi, dan keluar dengan masjid. Apa yang tidak termasuk masjid? Al madarisu, sekolah-sekolah, warubutu, dan pesantren-pesantren. Ya, sekolah-sekolah dan pesantren-pesantren. Makanya saya agak bingung juga status surau-surau suluk lah ya kalau di kampung-kampung.
surau-surau Sulu itu diwakafkannya sebagai tempat belajar, sebagai sekolah, ataukah sebagai sebagai apa istilahnya nih, masjid atau musola. Masjid ini standarnya bukan untuk pelaksanaan sholat Jumat ya, tapi masjid itu tempat yang memang diwakafkan untuk ibadah kaum muslimin, maka itu disebut dengan masjid. Nah, tanpa embel-embel ya, walaupun judulnya Masjid Muhammadiyah, tapi kan orang NU dan orang Perti boleh juga sholat di situ. Maka itu berarti wakaf juga tuh, walaupun judulnya Muhammadiyah ya. Alhamdulillah ya, nggak tahu ya. Tapi nanti Masjid Sunnah dan Masjid Bid'ah, wallahu alam ya. Tapi pokoknya kalau sudah diwakafkan untuk kaum muslimin, maka statusnya adalah masjid, walaupun tidak dilaksanakan di situ sholat Jumat. Kalau tempat itu tidak diwakafkan untuk kaum muslimin, maka tempat tersebut tidak bisa disebut masjid secara fikih, walaupun di situ dilaksanakan sholat Jumat. Itu contoh jalanan di Monas ya, walaupun di situ sholat Jumat, orang ketika demo 212 itu, akan tetapi itu tidak bisa disebut masjid, walaupun di situ dilaksanakan sholat Jumat. Tapi sholat Jumatnya tetap sah itu ya, sholat Jumatnya sah. Karena syarat sholat Jumat, nanti kita akan bahas dalam fikih sholat, tidak harus di dalam masjid. Syarat sholat Jumat itu tidak harus di dalam masjid. Boleh saja di tempat lain yang layak. Yang penting berada di khitatu abniyatin. Yang penting sholat Jumat itu dilakukan di lingkungan perumahan atau tempat tinggal orang. Tidak boleh di tengah hutan. Ya. Lanjut. Summa statradal musannifu. Kemudian musannif pun mendatangkan. Ya aidon. Tiba-tiba mendatangkan ya juga. Min ahkamil hadatsil akbari. Dari hukum-hukum hadas yang besar kepada hukum-hukum hadas kecil. Ya, dari hadas besar berangkat beliau ke hadas yang kecil. Faqala, lalu berkata si musannif, wa yahrumu 'alal muhdithi, dan haram bagi orang yang berhadas, maksudnya hadas kecil, hadasan asghara, satu asya'a, tiga perkara. As-salatu, salat, wa tawafu, dan tawaf, wa massul mushafi wa hamluhu, dan menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Ini yang tadi kita sampaikan ya, menyentuh mushaf dan juga membawa mushaf. Wa kadza kharitatun wa sundukun. Begitu pula dengan kharitah ini kalau tidak salah sampul, wa sundukun, dan peti Al-Qur'an. Peti Al-Qur'an. Ya, sampul mungkin kotak lah ya, kharitah. Kharitah. Ya. Jadi kotak kalau di dalamnya Al-Quran kan ada juga tuh Al-Quran. Contohnya Al-Quran satu juz, satu juz, satu juz. Terbayang ya, Al-Quran yang mujaza, satu juz, satu juz, satu juz, ada 30 jilid. Kemudian 30 jilid ini ditaruh dalam kotak tersendiri. Di Mesir itu ada dijual Al-Quran seperti itu, tujuannya untuk khataman. Biasanya untuk khataman. Jadi ketika kita majelis, misalkan ada acara, kita bagikan Al-Quran itu satu juz per orang. Nah, jadi kita baca sama-sama satu juz sehingga satu majelis itu kita menghatamkan Al-Quran. Anggaplah seperti itu gambarannya ya. Nah, sekarang dia bawa kotaknya dan di dalam kotak tadi ada Al-Quran, itu juga tidak boleh. Jadi membawa mushaf itu yang ditekankan di sini adalah walaupun kita tidak menyentuh mushaf, maka tetap tidak boleh membawa mushaf tadi. Pak cerita kita dulu, ada seorang bapak bilang kepada laki-laki, kamu jangan sentuh anak saya, katanya. Kamu jangan sentuh anak saya. Besoknya ternyata anak si bapak ini dibawanya jalan-jalan kan, keliling Sumatera Barat, pergi ke kebun teh, pergi ke Padang, kemudian diantarkannya ke Batu Sangkar kan malam-malam. Marah bapaknya, kamu kan sudah saya bilang jangan sentuh anak saya. Apa kata dia? Saya nggak sentuh anak bapak, Pak, saya bawa jalan-jalan aja, dia bilang. Itu kan kacau itu. Ya, maksudnya dia harusnya paham, menyentuh saja nggak boleh, apalagi bawa jalan-jalan gitu. Terus wa yahillu hamluhu fi amti'atin, dan halal membawa mushaf Al-Qur'an itu fi amti'atin, bersama barang-barang yang lain. Jika Al-Qur'an itu berada di dalam barang-barang yang lain juga. Yang tadi kita sampaikan contohnya, di dalam tas kita banyak barang, salah satunya adalah Al-Qur'an, maka itu yahillu, maka itu halal. Wa fi tafsirin aktsara min Al-Qur'an, dan boleh pula membawa kitab tafsir yang tafsirannya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Ya, ada kitab tafsir yang tafsirannya itu lebih banyak daripada Al-Qur'annya, maka itu diperbolehkan. Minimal-minimalnya itu seperti tafsir Jalalain. Minimal-minimalnya itu seperti tafsir Jalalain. Dan itu kan tidak intek ya.
Kalau tafsir Jalalain cetakan lama itu memang ayat tafsir, ayat tafsir. Kalau sekarang, kalau terbitan sekarang kayaknya tafsir Jalalain itu lebih banyak Al-Qur'annya daripada tafsirnya. Kenapa? Karena tafsir Jalalain versi sekarang itu di tengah-tengahnya Al-Qur'an, di pinggir-pinggirnya Al-Qur'an ditambah tafsir. Sehingga Al-Qur'annya diulang 2 kali. Maka berarti Al-Qur'annya lebih banyak daripada tafsirannya. Nah, maka barangkali kalau contohnya sekarang Quran terjemahan langsung, kalau Quran terjemah yang seperti biasa itu tidak boleh kita bawa. Al-Qurannya intek. Tapi kalau Al-Quran terjemahan perkata itu boleh dibawa oleh orang yang junub. Nah, maka kalau Al-Qurannya tidak ada terjemahan, berwudu dulu baru bawa itu Al-Qurannya. Wa fi darahima wa dananira wa khawatima. Dan juga halal. Andai ayat Al-Quran itu ditulis di dirham ataupun di dinar, di koin-koin mata uang ya, ataupun di khawatim. Kadang-kadang mungkin kebijakan pemerintah kan, ini karena darurat nih ya, karena berharga nih ya, karena di cincin Nabi Muhammad SAW itu juga ada lafaz mulia kan, lafaz Allah gitu ya. Nah, jadi di duit itu, di koin dinar, koin dirham, barangkali kebijakan Menteri Perekonomiannya atau Menteri Keuangannya dia cetak uang, dia tulis wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Contoh ya, contoh nih di duit itu dia tulis wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Maka itu juga diperbolehkan untuk dibawa walaupun kita junub karena darurat. Nuqisha ala kullin minhuma Qur'anun, yang ditulis diukir atas setiap dari koin-koin tadi ataupun cincin tadi Quran. Jadi itu dimaafkan ya. Wala yumna'ul mumayyizu, dan tidak dilarang anak kecil yang sudah mumayyiz, al muhdith yang berhadas. Anak kecil yang belum balik, dia berhadas. Dia sedang membawa Al-Qur'an, tidak boleh dilarang. Ya, min masil mushaf, tidak dilarang dia untuk menyentuh mushaf. Walau hinli dirasatin wa ta'limin, ataupun batu tulis lauh. Orang-orang dulu kan pakai papan ya, pakai lauh dia belajar. Kalau misalkan ditulis di situ Al-Quran, maka anak-aanak yang mumayyiz itu tak jadi soal. Kenapa? Karena dia belum jadi mukallaf, walaupun dia sudah mumayyiz. Saya lihat di Afrika, wallahu alam negaranya apa, nah, cara menghafal Qurannya seperti itu. Jadi gurunya mengimlakkan Al-Quran, gurunya membaca Al-Quran, kemudian murid-muridnya mengulang bacaan guru, kemudian murid-muridnya mencatat di lauh tadi, di papan tadi, tulisan Al-Quran yang tadi didiktekan oleh gurunya dengan karamel ya, dengan air tebu yang sudah dibakar. Saka lah istilahnya kitanya ya, saka, gula merah seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah mau ditambah ayat baru, mereka basuh papan tadi yang sudah dituliskan Al-Quran dan mereka minum airnya. Untuk barakah ya. Itu di Afrika. Saya dapat kabar itu dari Ustadz Muhammad Awaludin di Mesir, masih di Mesir beliau. Itulah akhir dari kitab sholat. Kitab Taharah. Ada pertanyaan para masyayikh? Kalau tidak ada kita tutup lagi. Ada. Silakan Ustaz Budi. Eh, mengenai apa tadi, surau ya Zat? Surau suluk Zat. Ya, Kami kan di Darul Fakih kan ada surau juga, surau pribadi lah kan. ya. Nah, tempatnya tuh tidak di pinggir jalan Zat, di agak ke belakang dari rumah orang lah itu kan. Mm-mm. Bedanya untuk sholat 5 waktu orang-orang umum, nah, rasanya tidak ada di situ tuh Pak Zat. Jadi ada surau Sulu, kemudian Ya, kalau ikut di bangunannya mereknya kan musola atau surau itu kan. ya, Apa di lingkungan apa mau pribadi lah, pribadi yang membangun gitu kan. oh gitu. Hmm. Mungkin di Wilayah halaman rumahnya dia buat salah ada gitu ya. kecil kan. Jadi dipakai untuk kajian. Rasanya kalau untuk sholat 5 waktu tidak ada orang-orang lain selain dari keluarga itu. Soalnya surau itu di belakang, tidak nampak lah dari luar itu. Ya, ya, ya. Maka itu kan bukan wakaf berarti itu ya. Ya. Bukan wakaf, sepertinya bukan wakaf. Apalagi Oh, ke gitu. pagarnya sama dengan pagar rumahnya gitu kan. Hmm. Berarti itu bukan wakaf, tapi tetap milik pribadi, properti pribadi.
Apakah dapat pahala? Insya Allah dapat pahala ya. Kalau misalkan orang-orang lain juga mendapatkan manfaat dari bangunan tadi ya tentu dapat pahala. Jadi Nah, kalau yang perempuan yang ikut ngaji boleh itu dalam keadaan junub boleh berada di boleh dalam sana? masuk di situ. Ya itu dulu Ustaz Ilham nanya tuh masjid RJ, masjid di dalam lingkungan sekolah, masjid dalam lingkungan sekolah. Makanya saya buatkan analoginya seperti ini. Andai kantor itu pindah dan masjidnya juga pindah, berarti masjid itu bukan wakaf. Contohnya musala pom bensin lah ya. Kalau pom Ya. bensinnya pindah, maka masjidnya pindah. Atau masjid yang ada di bawah perkantoran di Jakarta. Saya pernah ke kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Ternyata di bawahnya itu ada masjid dan dilaksanakan sholat Jumat. Ah, memang sah sholat Jumat di situ, betul. Sholat Jumatnya sah, tapi bangunan tadi tidak bisa kita sebut sebagai masjid yang memenuhi standar fikih. Saya yang tidak boleh perempuan haid masuk ke situ. Kenapa? Karena itu tidak diwakafkan untuk kaum muslimin ya. Andai kantor Kementerian Luar Negerinya pindah, maka masjidnya juga ikut pindah. Gambarannya itu saja, Sa. Kalau misalkan rumah orang kaya ini pindah, apakah musalahnya ikutan pindah atau dia tetap di situ gitu kan? Kalau terjual tanahnya berarti otomatis musolanya terjual juga itu. Betul. Nah, berarti bukan wakaf. Ya, berarti bukan wakaf. Itu cara gampangnya. Itulah barangkali ya, para masyayikh ya. Mau tanya Sat, Boleh, Sa. eh, eh, yang tadi Sat, wa yahrumu alal junub Sat, Ya, qiraatul Quran Sat. ya. Sedangkan adkarul Quran kan boleh Sat. Boleh zikir dengan Baca niat Quran Al-Quran. dengan niat berzikir, itu kan itu boleh. Sedangkan baca Quran tidak boleh. Hmm. Bukankah baca Quran itu juga zikir Sat? Tidak semua bacaan Al-Quran itu adalah zikir ya. Nah Alif sekarang, Lam. Ah, hmm, tidak tidak semua semua bacaan. bacaan Quran itu zikir Sat. Ya, tidak semua bacaan Al-Quran itu juga zikir. Gimana dia mau zikir dengan ana rabbukumul a'la gitu kan? Masa dia berzikir dengan kisah Nabi Nabi Adam dan iblis gitu kan bukan zikir. Itu itu untuk tanbih boleh tuh. Misalkan ada orang sombong gitu kan. Dia sedang haid tapi dia ingin menasihati orang sombong ini apa dia bilang, Abah wastakbar. Dia bilang seperti itu. Ya enggak, dah jelas salah tapi kamu enggak mau minta maaf. Kamu itu sudahlah enggan minta maaf karena kamu sombong. Dia bilang Abah wastakbar. Padahal kita saat itu sedang junub itu diperbolehkan. Berarti tanbih niatnya. Kalau zikir ya, ayat-ayat zikir itu tentu ayat-ayat yang memang zikir. Ya, ayat-ayat Oh zikir gitu tentu Sat. ayat-ayat yang zikir juga. Makanya, andai misalkan kita eh, ada yang haid, ada yang ya haid lah, sama untuk perempuan-perempuan yang haid masih ingin menghafal Quran, mendengar Al-Quran tidak haram. Mendengar Al-Quran tidak haram, ataupun menggerak-gerakkan lidah tanpa suara itu juga tidak haram. Ya, Ya. itu barangkali kalau mau Jadi meraja. maksud saya Sat, kan Al-Quran itu kan kalamullah saja ya. Ya. Ya, siapapun yang baca Quran kan otomatis ingat Allah gitu kan. Jadi Enggak juga bisa Ustaz nggak yang itu baca mungkin? Quran pas lomba MTQ ingat hadiah dia Ustaz. Rasulullah. Baik ya. Oke, Sat. Sekarang Sat. Afwan, Ustaz. Itulah barangkali pada masyayikh ya. Nah, mudah-mudahan walaupun kajian kita siang hari ini via Zat, online. sedikit Zat, ini Ya, perubahan Zat. seperti. Hmm? Guru tahfiz yang perempuan gimana Zat? Boleh Wah, mendengar. Guru tahfiz boleh mendengar dan boleh membenarkan bacaan orang. oh Niatnya gitu. tanbih ya. Niatnya tanbih. Ya, Oke, Zat. niatnya tanbih. Jangan niatnya membaca, tapi niatkan tanbih. Mengoreksi orang. Oke, Guru tahfiz. jazakallah Zat. Jazakum khairan. Itulah barangkali ya para masyayikh. Karena bermanfaat kajian kita siang hari ini untuk para masyayikh terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Sat. Afwan Ustaz. Izin ditutup ya para masyayikh ya.